Kita beralih ke kasus lainnya. Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani terpidana kasus malapraktik menyatakan telah memenuhi seluruh standar operasi saat menangani korban Yulia Francisca Makete. Nah, pemirsa, berikut adalah penjelasan kronologi penanganan pasien secara eksklusif pada TV One. Saya pada saat itu tanggal 10 April 2010, saya menerima seorang pasien rujukan dari puskesmas dengan membawa selembar surat yang informasinya hanya tertulis Nyonya Siska, kemudian hamil anak kedua dengan riwayat vakum. Hanya itu, Pak. Kemudian setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata ibu ini sudah pecah ketuban dengan bukaan 2 cm, tetapi kondisi ibu baik, tekanan darah juga baik. Jadi kondisinya itu saat itu memungkinkan untuk persalinan normal. Jadi saya melakukan observasi pengamatan untuk dilakukan persalinan normal dengan setiap saat kita memeriksa tekanan darah, bunyi jantung bayi, kemudian kekuatan mengedan ibu, dan melakukan pemeriksaan dalam. Semua progresnya baik, Pak. Sampai pukul 6 sore, sesuai grafik, kami punya patokan grafik, namanya partograf. Pada saat itu, pembukaan ibu sudah lengkap, tetapi kepala bayi masih tinggi. Sehingga saya menganjurkan ibu untuk miring kiri. Miring kiri dengan harapan kepala bayi mau turun. Saya tunggu kurang lebih setengah jam, kepala bayi tidak turun-turun, tetap tinggi. Sehingga saya mengambil kesimpulan, si ibu tidak bisa lahir secara normal. Jadi diputuskan untuk dilakukan operasi seksio sesarea. Kemudian saya melapor kepada dosen penanggung jawab. Dosen penanggung jawab kemudian setuju untuk dilakukan operasi seksio sesarea. Saya menugaskan tim jaga saya untuk mempersiapkan operasi ini. Jadi ada yang mempersiapkan surat persetujuan operasi, ada yang menyiapkan obat-obat, ada yang menyiapkan persiapan donor darah, kemudian ada yang menyiapkan surat konsul untuk bagian pembiusan dan bagian anak. Itu diputuskan operasi sekitar pukul 6:30 malam. Pasien siap di meja operasi sekitar pukul 8:30. Saya sudah ada di kamar operasi sekitar 8:30. Namun petugas bius masih belum ada di ruang operasi. Beliau baru datang sekitar pukul 9. Nah, setelah dilakukan pembiusan oleh petugas bius dalam kondisi bius umum, bius total, Pak, saya mulai melakukan operasi. Pada irisan pertama, darah yang keluar adalah berwarna kehitaman. Langsung saya katakan kepada petugas bius, mohon diperiksa apakah ini ada kesalahan dalam pemasangan alat atau hal yang lain, karena darah kehitaman. Darah kehitaman itu biasanya kekurangan oksigen, Pak. Si ibu kekurangan oksigen. Kemudian petugas anestesi mengatakan bahwa semua sudah terpasang dengan baik. Sehingga silakan, operasi boleh langsung diteruskan. Jadi saya putuskan untuk melanjutkan operasinya, Pak. Karena masih ada bayi yang masih hidup di dalam. Saya lakukan operasi, bayi lahir, saya selesaikan operasinya, kemudian operasi sudah selesai sekitar pukul 10. Tiba gilirannya ibu dibangunkan oleh petugas anestesi, sekitar setengah jam tidak berhasil dibangunkan. Sampai akhirnya ibu meninggal. Jadi kami masuk sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, Pak. Antara lain surat tanda registrasi dan persyaratan-persyaratan lainnya. Untuk surat izin praktek itu adalah kewajiban institusi yang menyiapkannya. Kami program pendidikan itu ada tahap-tahapannya, Pak.
Jadi kalau tahap awal mungkin untuk tahap persalinan normal, tahap kedua, begitu pun sampai tahap akhir. Jadi kalau sampai tahap akhir itu kami sudah dapat melakukan operasi secara mandiri. Jadi tanpa pendampingan, baik itu untuk operasi kandungan maupun kebidanan.